Halo, halo, halo. Selamat pagi, malam, siang, sore, subuh. Talk kembali lagi. Bareng kita udah berdua beli lagi. gedung. Udah beli gedung ya berarti kita ya. Ya, kita udah punya kantor, bro. Iyalah. Kalau lihat di sebelah itu Monas sama mana itu kayaknya? Monas sama bandara sebelahan. Kayaknya jauh deh. Monas itu Jauh ya. Bandara Cengkareng masih jauh. Enggak. Kita hadir kembali di masih pandemi ya, Bray? Masih pandemi dong. Pandemi, Bray. Ya, kayak gini lah. Ya tapi ada yang unik dari pandemi ini. Kalian sadar nggak sih? Eka juga sadar nggak kalau mulai banyak orang yang berpikiran untuk investasi. Jadi uang yang bekerja. Banyak banget temen terus ya partner yang mulai kayak mulai nyobain saham, trading kripto. Ada yang paling ya, sebelumnya itu sebelum pandemi kayaknya anak muda kayak ya umur let's say berapa ya 25 ke bawah deh atau sampai dengan 29-an kayak saya. Itu kayaknya wow. menurut kalender hashtag. menurut kalender enggak maksudnya dewasa muda tuh kayaknya masih belum segitunya nggak sih masalah kayak saham, masalah kayak trading lah, maksudnya kayak investment itu kayaknya masih belum terlalu dipikirin. Ya. Tapi nggak tahu kenapa ketika sekarang pandemi gini ya, mungkin orang-orang kayak mikir jangka panjang nggak sih? Mulai persiapan, preparation kayak gitu. Robot trading juga marak kan ini akhir-akhir ini gitu kan? Iya, itu juga lagi hangat ya robot trading hangat. itu ya. Itu mungkin kita bahas nextnya kali itu. Next. Kita lagi bahas investment. Kita mau recall sebenarnya. Kita recall episode kedua kita tentang cryptocurrency. Benar, karena aku tuh orangnya old school. Aku menganut sistem cash is king. Waduh, oke. Iya kan? Uang cash itu adalah raja. Gitu. Yes. Kayaknya sekarang ngeluarin uang cash ya sehari-hari itu udah jarang banget ya. Jarang banget sekarang. Jarang banget ya sih, jarang loh serius. Tuh, fun fact. Apa? Di dompetku ada uang 200.000. Itu dari tahun 2019 akhir. Sampai sekarang belum pernah kepake. Wih, keren nggak? Cashless sama pakai dompet istri. Gimana Mas? Bener. Beli makan online pakai ojek online, Gojek, GP ya cashless. Ya kan, OVO apa segala macam. Terus mau beli bensin pakai card atau debit. Segala macam. Tol aja tuh nggak bisa pakai cash. Yang paling keren, Goodfellas pun juga cashless sekarang. Di member kalian itu bisa di top up terus kita bisa bayar gitu. Itu dia enaknya. Jadi pertama memang kita juga pengen ini ya mencanangkan emang program cashless lebih baik selain juga dari simple ya sisi kesehatannya juga sih ya kan. Kita juga mendukung program pemerintah untuk cashless juga kayak gitu. Nah itu kripto ini juga mendukung tentang cashless sih sebenarnya itu. Iya itu kita harus bahas lebih dalam tentang currency yang katanya bukan currency. Yes. Dan Goodcast kita kali ini itu keren banget. Dia udah main cryptocurrency dari 2016. Dan dia full timer crypto trader. Saking keren ya, dia bisa bikin koin sendiri sama bikin robot trading sendiri. Gila nggak sih? Bikin koin sendiri. Ini nggak main-main. Nanti kita bisa bahas. Nggak main-mainnya, benar. Saking nggak main-mainnya nih ya. Kalau semua Goodcast kita kali ini ada satu Elon Musk, wah enggak. Nadiem Makarim sama enggak. Benci banget dia nih sama si Elon Musk. Siapa dong? Kita panggil aja deh. Dia berdua ini juga salah satu owner dan investor dari Goodfellas yang di Semarang. Oh iya dong. Salah satunya pernah muncul juga di Good Talk yang sebelumnya. Oke, kita panggil langsung deh. Wow, iya. Ya, saya Semarang. Kan Surabaya kan. Betul. Kita panggil langsung ya. Kita summon mereka. 3, 2, 1. Nah, sudah muncul sekarang. Ada di sebelah kanan saya Bapak Bobi dari Goodfellas Semarang.
Ada di sebelah kirinya Eka, ada Yap. Bapak Yonatan juga dari Goodfellas Semarang. Selamat datang di meeting direksi tahunan Bukan. Goodfellas tahun ini ya, Pak Bobi, Pak Yonatan. Kita sebagai moderator nggak dapat saham apa-apa kita. Oke, selamat datang di office-nya Gotok yang terbaru, ya kan? Ada di Deliver Happiness di sana, ya kan? Kita nggak usah office tour deh, kita langsung bahas tentang cryptocurrency yang saat ini lagi wow. Aku mulai dulu deh Kak. Aku yang gatel itu ya, ada satu isu kalau kripto ini lagi di ban lagi sama China. Ini lagi dan lagi gitu. Kalau sebelumnya fun fact. Yes. Gara-gara China nge-ban cryptocurrency dan juga miningnya dan pokoknya yang berhubungan dengan kripto deh, itu katanya graphic card sekarang harganya jadi jauh lebih murah. Gara-gara dulu itu graphic card habis dibeli sama miningnya Bitcoin China, katanya kayak gitu. Ini kan ada hubungan sama kontroversi penutupan Bitcoinnya di China. Coba dari terserah nih, enaknya siapa? Pak Bobi dulu, Pak Yonatan dulu nih ngomongin soal Bitcoin yang tiba-tiba dibantai di China. Apa sih sebenarnya yang terjadi gitu? Iya. Siapa dulu nih? Pak Yonatan dulu deh. Yonatan boleh. Boleh. Masternya dulu dong, bersabda. Sebenarnya kalau kita berkaca dari sejarahnya, itu agak lucu sih. Jadi di 2018 Oktober itu China tuh boleh, maksudnya merchant-merchant boleh terima pembayaran berupa Bitcoin. Kita ngomong sejarahnya dulu ya, karena ini lucu juga tuh. 2018 oke. 2020 kuartal pertama China bilang dia mau keluarin digital yuan. Kalau di kuartal 4, di kuartal 4 2020, nah China mulai membabat nih, mining Bitcoin mulai ditutup. Orang-orang trader OTC juga mulai ditangkap-tangkap karena diduga money laundry. Nah itu 2020 akhir dia sudah mulai gencar. Terus mulai apa? Dia mulai agak keras regulasinya soal ban itu di awal 2021. 2021 dia sudah keluar peraturan dan di itu nggak salah Mei waktu itu kan sempat crash parah kan. Lalu di September ini 2024 September ini dia sudah lebih jelas lagi, sampai exchange seperti Huobi itu dia sudah mulai buang-buangin nih user dari Cina, udah dia udah gak berani terima. Karena akhir tahun ini mereka harus keluar dari sana, harus cari exchange yang lain. Jadi di sini memang China itu dari tadi awalnya dia karena ada digital yuan, dia mulai indikasi gitu, akhirnya dia babat semua. Tapi memang dia memang itu kok, memang dari dulu memang nggak suka dengan cryptocurrency karena itu apa? Indikasinya selalu digunakan untuk money laundry, untuk transaksi ilegal. Karena kan China kan memang ini dia mengontrol semuanya. Dan di kripto itu susah sih kalau kita mau mengontrol transaksinya. Misalnya kita mau lihat perputaran uangnya itu seberapa besar kan kita agak susah kan. Nggak bisa ya di situ ya. Nggak bisa. Bahkan Sri Mulyani aja pernah bilang kan kalau kripto itu boleh tapi dia untuk ngecek uang-uangnya yang berputar itu agak susah. Makanya dia memilih untuk ya tidak dianggap sebagai mata uang. Mata uang tetap Indonesia, mata uang tetap rupiah. Kamu transaksi boleh, tapi transaksi di perdagangan boleh. Perdagangan. Tapi kalau kamu mau beli bakso, beli apapun dengan kripto itu dilarang. Kaitannya mirip dengan Indo lah, seperti itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, kalau di Indo kan kita boleh transaksi, bukan transaksi, trading tentang kripto. Tapi kalau di China, apapun berbau kripto, entah itu trading, apalagi transaksi, apalagi yang lain-lain, itu benar-benar nggak boleh. Mining pun nggak boleh gitu ya. Nggak boleh. Itu ilegal di sana. Wah, dan hukumnya biasanya kalau Cina ilegal ya benar-benar strict ya, nggak boleh ya nggak boleh gitu kan gitu. Iya, baru kali ini dia jelas. Aku punya mungkin mewakili orang-orang yang sangat-sangat masih umum, masih general banget dan masih meraba-raba soal Bitcoin. Mungkin buat Pak Bobi deh. Kalau menurut aku yang awam, Bitcoin itu sesuatu yang pertama pasti nggak ada bentuk nyatanya. Dia kan hanya di dalam sistem atau di dalam elektronik lah, dan saya kayak gitu.
Terus juga katanya itu harganya itu benar-benar berpatokan pada demand gitu kan, supply sama demand dari orang-orang yang pengen mentrading satu komoditi kayak Doge atau Doge yang kemarin sempat heboh gara-gara si Elon Musk dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau misalkan tadi kan flashback tuh Pak Yonatan bilang awal mula apa segala macam. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara jangka panjangnya atau mungkin secara benar-benar kita ngomongin aspek investmentnya, seberapa level menarik atau menyeramkan sih level dari si Bitcoin atau cryptocurrency kita ngomongin ini? Jadi gini ya, kalau kita pertanyaannya seberapa tingkat menyeramkan, sebenarnya menarik nih dengan Cina mengambil stance bahwa dia menolak perdagangan kripto ya, karena kan sekarang ini cryptocurrency di dunia ini jadi terbelah jadi dua, antara negara yang mensupport atau negara yang melarang. Ya, contohnya kalau ketika kita tahu Cina ini melarang trading, dan by the way tadi koreksi ya, Cina itu melarang perdagangan cryptocurrency. Tapi dia tidak melarang masyarakatnya untuk memiliki. Hanya semua transaksi perdagangan itu aksesnya ditutup oleh Cina. Jadi sebenarnya tahun lalu kan udah mungkin di 2019 ya atau 2020 itu sebenarnya sudah ditetapkan bahwa exchange itu nggak boleh ada di Cina. Jadi tidak boleh ada exchange yang berada di Cina, kemudian mereka terus pindah. Istilahnya mereka offshore lah. Iya. Jadi exchange yang basisnya di Cina itu seperti Huobi, seperti Binance kan mereka establish di negara lain. Jadi orang-orangnya di mainland Cina ini mereka bisa trading atau melakukan perdagangan kripto itu di exchange tersebut ya, pakai VPN, pakai segala macam lah gitu. Nah, untuk sekarang ini yang ditetapkan oleh hukumnya itu adalah bahwa orangnya ini tidak boleh. Jadi exchange-nya ini bukan jadi satu objek lagi, tapi melainkan customer base-nya. Nah ini kan efeknya panjang ini, makanya sampai ke Binance di Singapura pun kan mereka juga ditutup akhirnya, tidak menerima user baru, atau ketika ada mereka customer orang China, itu kemudian mereka harus withdraw account-nya, karena mereka nggak mau melawan dari regulation-nya Cina gitu. Nah, makanya kenapa jadi titik poin, topik ini jadi titik poin yang menarik, karena sekarang kita di masa di mana benar-benar jadi dibilang Bitcoin ini atau cryptocurrency ini mature juga belum, tapi dia sudah terlalu besar sehingga negara nggak bisa secara 100% menolak atau 100% menerima gitu. Jadi seperti US kan sekarang masih dalam tahap evaluasi ya. Jadi SEC kan masih tetap evaluasi terus apakah perdagangannya diperbolehkan, regulasinya seperti apa, sampai sekarang kan belum ada kejelasan. Hanya di beberapa state negaranya itu mereka benar-benar mensupport, atau bahkan ada yang bikin state token, kayak Miami itu kan bikin token cryptocurrency untuk kotanya dia gitu. Jadi dalam negaranya sendiri kan terbelah. Nah, makanya ketika sekarang pertanyaannya balik lagi, apakah investasi kripto atau bagaimana dengan nasib cryptocurrency ke depannya ini dengan adanya kejadian ini ya, semakin menarik untuk kita pelajari sih. Jadi mungkin buat teman-teman saya atau mungkin buat para viewer yang masih awam, yang selama ini tertarik dunia kripto hanya karena bisa cuan banyak nih gitu. Beli Doge bisa cuan banyak, beli Shiba Inu, BNB bisa cuan banyak. Nah, ini akhirnya kan publik mulai dibukakan tentang apa sih fundamentalnya Bitcoin, apa sih fundamentalnya cryptocurrency, kenapa kok bisa sampai di-ban di satu negara tapi dia disupport oleh negara lain. Itu menarik sih. Kita mungkin supaya nggak terlalu jauh ya, kita mungkin bisa nggak sih dibahas sedikit tentang awal mula Bitcoin muncul itu kok bisa gitu. Konon katanya muncul sendiri. Nggak sih? Katanya sih kalau misalkan banyak kan versi yang berbeda nih, Bray. Tapi kalau dari versiku yang aku tahu, itu katanya Bitcoin ada yang bilang itu yang buat Elon Musk, karena Elon Musk dulu kan buat PayPal gitu kan. Ada itu konspirasi pertama. Yang kedua, ada yang bilang enggak, origin itu dari Jepang
ternyata dari Jepang ada siapa Satoshi yang dia buat ini kan kalau nggak salah cuma ada 3 juta Bitcoin atau berapa lah, dan itu udah nggak akan ditambah lagi dan segala macam, jadi cuma itu perputaran yang ada di mana segala macam. Nah coba deh sekarang dari Pak Yonatan yang udah menggeluti mungkin dari 2016an ya, ini awal mulanya gimana dan kok bisa sampai sekarang katanya Pak Bobby itu too big to fail? Ya, too big to fail, too strong. Harganya udah terlalu tinggi soalnya. Iya. Ya. Jadi Bitcoin ini muncul karena ini di-trigger oleh kasusnya Lehman Brothers. Ini ada kasus subprime mortgage kan. 2008 ya. Iya. Ya, itu tuh benar-benar heboh banget. Kenapa bank sebesar itu bisa sampai kolaps? Ya. Jangan orang jadi bertanya-tanya. Ini kok bisa gitu loh? Bank sama central bank kok tidak bertanggung jawab seperti ini? Akhirnya ada satu orang yang namanya Satoshi Nakamoto. Dia mulai nih membuat yang namanya digital currency. Nah, waktu itu digulirkan di momen yang tepat, banyak orang yang tidak percaya, akhirnya mereka buatlah yang namanya Bitcoin. Ya, Bitcoin itu tadinya dibuat sebagai currency, tapi belakangan ini berubah menjadi aset digital karena growth-nya kan sangat besar ya, dari 0, berapa dolar, dari berapa sen sampai sekarang jadi $47.000. Nah, Bitcoin ini satu-satunya di dunia instrumen investasi yang growth-nya segila itu. Gak ada yang lain. Segila dan secepat itu ya berarti. Jadi sebenarnya mungkin bisa jadi kayak solusi dari masalah 2008, tapi yang tadinya buat currency endingnya malah jadi aset ya buat pegangan kita juga gitu. Ya. Karena jadi sebenarnya premisnya dari Bitcoin atau cryptocurrency itu memang desentralisasi ya. Jadi di 2008 itu kan kalau mungkin teman-teman pernah nonton film Big Short, itu bagus banget sih. Oh iya, itu kan harus nonton. Ya, itu kan menjelaskan fenomena di mana istilahnya tuh centralize-nya bank perbankan, dari kredit rating, dari perbankan, dari insurance, itu semua ternyata bisa dibilang mereka itu nggak jujur lah, nggak honest terhadap aset yang dijual atau bahkan penilaian terhadap rating sesuai. Tapi kan ketika informasinya centralized kan, ya ketika itu dijual orang kan terima-terima aja sampai akhirnya mereka terlalu besar dan akhirnya pecah kan bubble-nya gitu. Nah, Bitcoin ini hadir sebagai desentralisasi yang memungkinkan di mana kita tidak usah membutuhkan centralized lagi nih. Jadi istilahnya kalau saya mau beli barang ke Pak Brian, saya mau transfer, saya nggak perlu lewat bank, mau bank apapun, atau saya nggak perlu lewat rekber gitu. Kalau kita FJB kan biasa rekber ya, kayak ini. Rekening bersama. Nah ini kita nggak perlu lagi sih. Jadi melalui peer to peer atau melalui kontrak itu, saya bisa langsung memindahkan aset saya ke Pak Brian gitu. Dan di mana ya itu disetujui oleh istilahnya blockchain, oleh ledger yang lain gitu. Jadi transaksinya tetap sah, tetap diakui, tapi kita tidak melalui approval oleh satu pihak saja, which is yang centralized, tapi approve oleh banyak pihak gitu sih. Nah ini meskipun sekarang Bitcoin menjadi aset, tapi bahwa premis desentralisasi ini kemudian kan berkembang terus, banyak diteruskan. Kemudian kita tahu ada Ethereum, kita tahu kemudian ada stablecoin yang maksudnya ya dengan istilahnya desentralisasinya mereka itu, mereka tetap melanjutkan premis bahwa kita tidak bergantung pada centralized. Nah ini ada satu video yang mau saya share, mungkin bisa di play, itu cukup menarik. Itu sebenarnya adalah simbol Bitcoin ya, atau premisnya Bitcoin yang sampai sekarang ini setelah 12 tahun tetap berkembang terus gitu. Nah ini kita coba kita saksikan bareng-bareng gitu. Yo, we're here in Chicago. And we've got David here in a Starbucks in El Salvador. David has his Strike account linked to his Twitter account, and we're gonna make a free, instant cash final remittance payment over Twitter. So I'm gonna go
search David's Twitter account on my phone. I'm gonna find his tips button, and I'm gonna send David $10 over Twitter for changing the world. It's gonna open my non-custodial Lightning Moon wallet. Anyone in the world can download, and I'm just gonna hit send. And boom. We just made an instant free remittance payment from Chicago, Illinois, USA to San Salvador, El Salvador over Twitter. Why would anyone ever use Western Union again? When you take one of the world's largest social internet networks and you combine it with the world's best open monetary network, Twitter accidentally becomes one of the best remitting experiences in the world. This one singular payment standard and this one singular open monetary global monetary network is dematerializing all existing monetary networks. Western Union, pawn to E4, your move. Oke, ya itu dari videonya dari Twitter ya kalau nggak salah itu tadi. Ya, dari Twitter. Jadi Nanti itu kan linknya kita share juga. ya, linknya nanti bisa. Jadi kan itu sebenarnya menjelaskan bahwa dia dari Chicago, dia mentransfer $10 ya ke negara lain, ke El Salvador, itu cukup pakai account Twitter doang. Jadi sekarang Twitter kan juga tahun ini kan mulai progres dengan Bitcoin ya, akhirnya bisa di-linkkan dengan wallet Bitcoin dengan menggunakan Lightning Network. Jadi transfer $10 kita ke negara lain itu prosesnya sangat cepat sekali gitu. Bandingkan kalau kita misalnya mau transfer lewat perbankan lah, atau misalnya tadi dia melalui MoneyGram atau melalui PayPal, itu kan kita ada fee-nya yang besar, kemudian kita butuh waktu juga enggak langsung 2 menit 3 menit sampai gitu, mungkin butuh 1 kali 24 jam, butuh 2 kali 24 jam gitu. Nah, jadi premisnya Bitcoin ini sampai sekarang akhirnya berkembang terus. Dari dulu yang mungkin cuman platformnya kecil atau mungkin masih independen ya, sekarang pun Twitter sudah mulai mengadaptasi Bitcoin di platformnya mereka gitu. Ya itu jadi ya memang jadi pertanyaannya, kenapa kok Cina nge-ban ya, karena kalau itu dibiarkan orang nggak perlu perbankan lagi gitu. Yes, setuju. Jadi kita mau transfer itu udah tinggal langsung pakai Twitter aja gitu. Ya benar. Jadi mungkin China nge-ban karena nggak bisa dikontrol lagi nih, kan nggak perlu controller, jadi bisa langsung ya, kayak Twitter aja bisa langsung $10 doang loh gitu. Itu cepet dan less cost kan kalau bisa dibilang ya. Tinggal kayak kirim aja gitu. Ya kayak kirim pesan aja sih. Ya kayak kirim WA gitu kan. Iya. Keren. Oke. Nah, sebenarnya kan Cina juga punya itu, dengan WeChat-nya kan punya itu. Iya, WeChat, benar, baru mau ngomong itu. Iya. Jadi kalau WeChat kita transfer duit kan bisa tuh ke WePay atau ke Alipay atau apa itu kan. Alibaba. Nah, jadi mereka jadi sebenarnya kalau balik lagi tentang Cina, apa sih yang sama kita, Facebook aja di-ban. Iya. Kita nggak bisa Instagram YouTube, aja di-ban. kita nggak bisa WhatsApp kan. Instagram aja di-ban. Karena mereka nggak mau istilahnya sosial platform ini nggak bisa dikontrol oleh mereka gitu. Jadi mereka boleh sosial platform, boleh mereka ada Weibo, mereka ada TikTok, silahkan gitu, tapi mereka harus bisa kontrol itu gitu. Ketika blockchain ini masuk nggak bisa dikontrol. Nah, contohnya dengan di-ban-nya kripto ini kan orang-orang akhirnya pindah ke decentralized finance, ke DeFi. Nah, ini kan platform umum yang dimana orang nggak perlu registrasi, orang nggak bisa trading. Oke, ngomongin soal tadi sampai dengan detik ini tiba-tiba Twitter udah terbuka itu dengan kripto ya, udah trading dan segala macam. Kita ngomong ke Pak Yonatan nih, yang udah main dari 2016. Coba mungkin bisa diceritakan pengalaman pertama setelah tahu dan mungkin beli atau trading atau mungkin sampai dengan ngulik-ngulik. Itu gimana ceritanya sampai detik ini kok masih menggeluti dan makin dalam nih, Pak Yonatan? Ya itu keren. Dari aku mulai tahu dari 2010 sih malah. Oke. Itu lagi main ke awal-awal itu teman-teman, dia cerita soal Bitcoin. Oke. Narasinya dia Bitcoin sebagai mata uang.
Oke. Nah, kalau sebagai mata uang kan pasti harus ada siapa backnya kan. Backnya Iya. nggak ada. Ya makanya nggak masuk di talam. 2017 mulai booming lagi. Kaitannya waktu itu Wahabi Halving 2016. Makanya booming kan. Nah dari situ mulai sama teman, ayo coba bikin arisan, kita beli Bitcoin, trading Bitcoin. Arisannya beli. Ya udah mulai dari situ beli. Waktu itu murah banget. Iya. Murah banget sampai sekarang, sampai akhirnya kita 2018 aku memutuskan sama teman kita bikin yang namanya kayak crypto hedge fund gitu lah ya. Kayak crypto fund kecil-kecilan gitu. Nah waktu 2017 semuanya untung, monyet aja bisa untung gitu kan. Yang boleh. Nah 2018 banyak yang menjerit. Nah mulai dari situ kita mulai sadar, wah ini kalau salah momen betul-betul cilaka. Belajar terus. Akhirnya aku memutuskan aku sekarang mainnya pakai robot, pakai trading bot gitu. Jadi kita mengeliminasi yang namanya feeling atau apa sih emosional kita kan greedy, mengganggu ya, greedy juga, kan takut gitu. Nah itu kita eliminate ya lumayan, nggak terlalu terpengaruh gitu. Oke. Jadi lebih aman ya secara hati ini lebih aman. Iya secara hati lebih aman ya. Berarti kalau misalkan secara bahasa orang umum ada sistem yang quote unquote otomatis mengeliminasi kemungkinan terburuk, jadi milihin choice kita waktu mau beli atau sell ataupun apapun itu, kayak gitu Pak Yonatan kurang lebih. Aku lebih ke tactical, jadi lebih kayak lihat dari indikatornya kayak moving average, dari RSI gitu market breadth. Jadi ya betul-betul kayak perhitungan finansial gitu. Oke. Berarti indikatornya lumayan banyak ya Pak Yonatan kalau gitu ya? Enggak, indikatornya aku lebih simpel sih. Yang pasti aku sudah melakukan simulasi sampai 5 tahun ke belakang lah. Karena kan kita mau lihat akurasi dan kira-kira tuh bisa works nggak sih di long term gitu kan. Oke. 2019 gagal juga, terus akhirnya coba lagi. Akhirnya ya udah berhasil. Dapat itu ya satu formula lah istilahnya untuk. Formula. Ya formula ini ternyata dipakai juga oleh hedge fund. Jadi yang paling aku pakai itu namanya VWAP, average price. Nah ini memang dipakai kebanyakan oleh big boys itulah. Gitu. Tadi Bre, kamu ngomong 1 formula, kirain 1 Fortuner. Oh bukan dong. Formula One ini. Lebih mahal. Kirain dapat 1 Fortuner. 1 Formula One. Lebih tinggi dong. Bilang 1 Fortuner kan mau transfer ini. Waduh jangan dong. Iya, terus 1 Formula. Nah ini salah satu. Dengar kata for aja udah bikin menarik ini kripto. Sebenarnya apa sih yang membuat orang itu lebih menarik untuk sekarang menggeluti kripto atau trading masalah kripto itu? Iya, karena kan sebenarnya tadi kita omongin ya, kalau orang awam melihatnya, lah ini mah nggak ada sesuatu yang diperdagangkan. Satu, kedua fisiknya pasti udah nggak ada. Orang awam bakal lihat kayak gitu. Beda kayak misalkan kita main kayak bond, stock ataupun dolar ataupun pound sterling dan segala macam. Terus orang-orang juga berarti ini pure supply demand sama efek crowd effect gitu loh. Yang presiden ini ngomong A, yang A ini lah naik, Elon Musk ngomong ini naik, Elon Musk gak suka ini tidak segala macam. Maksudnya kok sampai sekarang, sampai adanya hedge fund itu tadi, sampai pada datang bikin formula yang sejelimetnya gitu ibaratnya ya. Kenapa sih kok sampai detik ini masih banget diminatin, tuh apa sih sebenarnya? Faktor apa sih dari Pak Bobby deh yang sampai sekarang masih tertarik belajar? Mungkin faktor utamanya ya kalau kita lihat potensi profitnya ya. Sebenarnya kalau aku lebih tertarik dengan development di bidang teknologinya gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku pertama kali tahu Bitcoin juga 2010. Waktu itu kan aku lagi belajar kan S2 Finance itu. Terus pertama kali dengar istilah tentang Bitcoin itu gitu. Nah waktu itu juga sama Pak Yonatan. Ini aset tapi nggak ada backupnya gitu. Jadi waktu dulu kan lagi
lagi setelah global financial crisis kan topik finance itu kan jadi perdebatan ya di mana-mana ya gitu. Jadi bagaimana kayak istilahnya government bond aja itu ternyata nggak bisa dipakai jadi acuan gitu untuk instrumen investasi kita gitu. Kalau negaranya default, kalau negaranya collapse terus nggak ada nilainya juga kan gitu. Yes. Tapi akhirnya sampai sekarang itu apa ya, kalau kita mau ngomong teknologi yang paling jujur, yang transparan ya untuk saat ini blockchain sih. Orang bilang kayak blockchain ini dipakai untuk transaksi ilegal gitu karena nggak kelihatan siapa. Sebenarnya kelihatan. Sebenarnya semua transaksi itu bisa di-trace balik gitu. Iya, katanya kan untraceable tuh Pak Bobby. Kayak orang transaksi NFT yang sekarang ini katanya kan untraceable. Itu gimana tuh Pak Bobby? Iya, nggak ada ID-nya. Sebenarnya bukan untraceable sih. Sebenarnya itu sangat-sangat bisa di-trace. Hanya bahwa kan sekarang belum ada kesepakatan regulasi di mana ID itu harus dibuka ya. Tapi kita tahu ada beberapa kasus di mana kalau misalnya terjadi pencurian atau terjadi kasus hacking atau apa gitu, itu jadi ketika itu sampai ke ranah hukum, wallet ID-nya itu bisa di-track pemiliknya siapa. Jadi kan karena kan makanya sekarang exchange itu kan perlu ada namanya KYC kan, know your customer gitu. Jadi pemilik wallet address ini siapa gitu. Nah jadi sebenarnya bisa dicek. Jadi ketika kemarin ada networknya apa Solana ya yang dihack atau apa itu ya, atau ada token apa yang dihack itu banyak ya. Jadi itu kan hackernya kan sampai ke trace kan, sampai hackernya ini dia nggak bisa nyairin duitnya gitu, karena dia mau transfer kemanapun source-nya atau sumbernya dia tetap ketahuan dan betul, dan ketika dia mau nyairin dimanapun nggak ketahuan gitu. Kemarin teman kita ada yang walletnya baru saja ke-hack. Wow. Jadi itu juga kelihatan yang nyuri itu, yang nge-hack itu ya dia ngambilin dari mana aja, terus platform-platform mana yang dia pakai untuk istilahnya untuk nge-hack itu ya akhirnya kita jauhin gitu. Nah kalau aku sih kalau aku pribadi aku lebih tertarik dengan perkembangan di situ ya. Menurutku untuk financial revolution ya istilahnya teknologi. Kalau kita ngomong sekarang internet ya, untuk kita pandemi di masa kita internet sudah sejauh ini ya, kita bisa Zoom meeting, kita bisa pesen GoFood, kita bisa pesen Grab gitu ya. Coba bandingin punya office kayak gini ya kan. Iya, bisa office yang bagus gitu, bisa ganti-ganti itu. Nah, kalau ini terjadi kayak 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu di mana internet masih susah, kita masih even apa ya, telepon pakai telepon koin gitu. Nah ini kan internet ini kan kemudian membawa apa ya, revolusi industri lah, dimana kita sekarang e-commerce, kita mau belanja juga tinggal pencet di handphone, kita beli makanan tinggal semua di handphone gitu. Kalau pribadi sih aku percaya bahwa blockchain ini jadi apa ya, revolusi teknologi lah di dunia perbankan ini, di mana ya banyak. Jadi kita nggak tahu 10-20 tahun ke depan lagi atau mungkin 30 tahun lagi akan seperti apa, tapi bahwa blockchain ini jadi suatu hal yang menurutku apa ya, inevitable ya, kayak apa ya, jadi nggak bisa dihindari. Apa ya, nggak bisa dihindari gitu. Wah ya, jadi makanya kan bener-bener tuh big to fail dong nih kalau misalnya gitu. Ya sebenarnya belum terlalu besar juga sih. Sisi lainnya adalah karena ini masih tahap awal, ya otomatis kita sebagai early adopter ya istilahnya ya. Kayak contohnya 2017 itu kan ketika Pak Inatan pertama kali beli Bitcoin itu kan masih harga 4 juta, 8 juta itu per Bitcoin ya. Iya. Per Bitcoin sekarang udah 640 juta itu kan ya kita juga otomatis sebagai versi itu. Iya. 600 juta ya. Dapat C-class tuh. Dapat C-class lah. Ya itu kalau belinya satu dulu. Kalau beli satu. Kalau beli dua, beli tiga, beli ya. Tapi memang ya itu yang menarik. Yang menarik dari kripto itu seperti itunya sih. Jadi kayak growth-nya tinggi. Orang kan pasti lihat itunya. Tapi ada satu sisi yang barusan diungkap sama Bapak Bobby ini, this is the future gitu loh. Kalau kita nggak pegang dari sekarang, ya kamu bisa lead nanti waktu ke depannya. Gitu. Itu yang kadang juga membuat orang tertarik. Ada loh orang beli Bitcoin itu
nggak usah Bitcoin lah, kripto itu ada yang dicicil dikit disimpan gitu kan. Iya. Siapa tahu dipakai nanti gitu. Orang lain. Oh iya. Iya. Saya beli Doge gara-gara Anda Iya, Elon Mas. Elon Mas. Anda. Ya gitu lagi kayak Elon Musk. Saya rugi. Belum. Rugi saya. Tenang Kak. Belum waktunya. Ini ruginya belum seberapa. Nanti lebih. Nanti tambah rugi lagi. Iya, makanya itu. Tapi ini kayaknya Ya. kalau satu episode kita bahas kayaknya Yes. kurang mantap. Kenapa? Betul. Karena saya masih rugi dari Bitcoin. Jadi saya pengen tahu tips dan trik. Ya. Aku pengen lebih tahu tentang aspek Dalam. teknikal, aspek Yes. finansial, karena jarang-jarang kita dapat guest yang asli benar-benar orang finansial luar dalam. Jadi aku pengen lebih ngulik nggak hanya orang yang menggeluti dunia kripto as in trading atau as in punya aja, tapi dari segi finansialnya juga. Apalagi ini ngomongin teknologi, ngomongin blockchain lebih dalam. Blockchain itu apa, dan sebenarnya tadi masalah untraceable dan NFT segala macam. How safe sih sebenarnya kita dalam memiliki aset yang katanya tidak bertuan. Ya, ini di part 1 kita bahas seperti ini. Nanti di part 2 seperti yang Eka bilang nanti, salah satunya kita mau bahas gimana sih prediksi value dari Bitcoin ataupun Doge ataupun yang lain-lain naik sampai berapa gitu. Master Iya. ini kan bisa menjawab gitu. Kalau Iya, kita menjawab, episode 2 kita akan spill Bitcoin atau cryptocurrency mana yang harus dibeli dan pasti untung. Yes. Kalau nggak untung Pak Yonatan sama Pak Bobi yang bisa jawab. Iya, iya. Elon Mas, Bobi saya. Kalau untung- Bobi saya. Kalau untung kita bagi dapat persen. persenan nggak nih? iya dapat. Oh iya juga ya. Oke. Kita ketemu Ya. di episode kedua, gimana Bray? Oke, ini kita close dulu di part yang pertama kita masalah cryptocurrency ini. Kita ketemu lagi di part yang kedua. Bye bye fellas. Jangan lupa like, Bye. subscribe sama komennya ya. Bye bye.